Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini aku akan membahas reviewku terakhir menginap di salah satu hostel di Singapura. Jadi kemarin tanggal 13-15 aku nginap di sana. Nama hostelku Capsule Pot Boutique Hostel. Jadi untuk per malamnya aku bayar kurang lebih 220.000. Itu aku beli via Agoda. Ini hotelnya di daerah Chinatown. Jadi nanti di video kali ini aku akan membahas caranya dulu dari MRT Chinatown ke tempat hostel ini, gimana caranya. Kemudian aku akan bahas fasilitasnya juga yang ada di hostel ini. Nah ini sekarang aku bakal nunjukin caranya dari MRT Chinatown ke hotel, gimana caranya. Jadi kemarin aku baru bisa check-in di hotel ini jam 3-an. Jadi pas itu aku jam setengah 3 baru OTW ke hotel. First impression pas sudah ketemu hotel ini, jadi hostelnya itu kayak di lantai 2 sama ada lantai 3. Kebetulan aku di lantai 2. Jadi pas aku ngeliatin dan ngelewatin tangganya itu aku kayak pesimis gitu loh. Soalnya dari tangganya itu kayak sudah tua dan nggak terawat gitu loh. Jadi aku pesimis kayaknya hostel ini tuh bakalan jelek. Meskipun sebelumnya aku sudah research ya. Tapi pesimisku tuh berubah jadi optimis pas aku sudah masuk. Soalnya pas aku sudah masuk itu kayak aku ngelihat kayak lantainya lantai dari kayu gitu, kayak profesional lah istilahnya. Terus udaranya juga udaranya seger ya, nggak kayak hostel-hostel yang jelek gitu lah. Jadi kayaknya aku nggak salah pilih hostel. Terus di sini juga ada komputer Mac, kalau kalian mau pakai untuk browsing internet juga bisa. Di sini juga ada free drink ya. Itu ada banyak kayak
Milo, teh tarik, cappuccino, kopi hitam, dan lain-lain. Tapi itu rasanya terlalu manis. Itu kalian bisa minum sepuasnya, free. Take it slow, work things out so you don't let me go. When I come real close, I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready to give you my heart yet. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Terus di sebelah mesin ini ada minuman juga. Ada air putih, kalian bisa pilih air panas maupun air yang biasa. Terus habis aku check in di resepsionisnya, aku dikasih kayak password gitu. Itu untuk masuk ke ruanganku. Di lorong ruanganku itu ada kayak 4 kamar gitu. Looking for a bar in the nearest town. I never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like you. Look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. Terus pas aku sudah masuk, itu AC-nya dingin, tempatnya dingin, nggak panas kayak itu. Terus di bagian bawah juga ada locker. Lockernya itu otomatis. Kalau mau buka locker itu harus pakai password. Passwordnya sama kayak di pintu tadi, itu sama. Jadi itu tak coba, tak buka-buka juga nggak bisa kok. Jadi aman lah istilahnya. Terus aku tempat tidurku itu di bagian atas ya. Terus pas aku sudah di tempat tidur, itu tempatnya nyaman banget, bantalnya empuk, terus kemudian juga selimutnya masih terasa baru. Terus di sini juga ada colokannya, colokan Indo, karena mungkin hotelnya sudah tahu ya, kebanyakan turis mungkin dari Indo, jadi makanya colokannya bukan yang 3, tapi yang 2 juga ada. Sudah dikasih handuk dari hotelnya, handuknya lumayan gede lah ya. Terus menurutku kamarnya overall oke. Jadi pas malam itu nggak banyak yang ribut. Jadi masih ada peredamnya gitu loh. Tapi AC-nya cukup dingin ya di sini. Jadi misal kalian nggak kuat dingin ya, mungkin ditambahi jaket, bawa jaket. Untuk kamar hostel ini aku break nilai 9 dari 10. Menurutku sangat nyaman untuk dari sisi kamar. Tapi yang kurang di kamar mungkin pas pagi ya. Pas pagi lantainya itu kan aku nggak dikasih kayak standar hotel. Jadi itu lantainya dingin banget karena AC-nya tuh pas jam 3, jam 4 itu bener-bener dingin. Terus juga kalian kalau di kamar bagian atas, aku harus naik tangga. Nah itu pas aku turun tangga itu cukup susah untuk pas turun tangganya. Di bagian dekat kamar mandi itu juga ada kursi-kursi itu buat nyangkruk kalau malam, misal kalian mau telepon atau gimana, bisa di sana atau minum kopi pas pagi. Terus di sini kamar mandinya bersih banget. Ada shower, terus ada juga water heaternya, jadi kalian bisa mandi hangat. Kamar mandinya cukup oke, meskipun kecil ya, tapi muat lah. Terus selama 3 hari aku di sini, aku merasa sangat nyaman. Jadi tiap hari itu orang-orangnya yang tidur di sana itu ganti-ganti terus. Ada orang Indo, ada orang Chinese, ada juga, ada bule, kebanyakan bule, terus ada Filipino juga. Jadi menurutku tempat ini tuh strategis banget. Bagusnya menurutku di sini dekat MRT. Itu kayak 5 menit tuh udah sampai MRT, sekitar 250 meteran. Tempat ini juga banyak supermarket ya, 7-Eleven ada, Cheers ada, hawker center juga ada, tempat oleh-oleh ada,
Jadi overall aku ngasih rating 9 dari 10 untuk hostel ini. Bagus Pol, kalau kalian backpacker 1 orang, 2 orang cocok banget di sini. Nggak cocoknya kalau misal kalian bawa orang tua, itu kan tangganya juga agak tinggi. Jadi susah untuk kalau mau naik. Oke teman-teman, sekian video review penginapan di hostel Singapura dari pengalamanku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang masih bingung-bingung cari hostel di mana di Singapura. Semoga ini bisa jadi referensi buat kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan tips dan trik berlibur di Singapura lainnya. Jika kalian punya feedback atau pertanyaan silahkan ditaruh di kolom komen. Sekian dan terima kasih.